Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani dari kelas PT IKG 2019, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai fungsi dan manfaat media pembelajaran. Nah, yang pertama yang akan saya bahas ya mengenai fungsi media pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa fungsi dari media pembelajaran. Yang pertama, fungsi atensi. Media dapat menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi pada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna yang ditampilkan dalam materi pelajaran. Kedua, fungsi afektif. Fungsi media dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa atau mahasiswa ketika proses belajar mengajar berlangsung. Selanjutnya, fungsi kognitif. Media dapat mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Selanjutnya, fungsi kompensatoris. Media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian konteks untuk memahami teks, membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Kemudian, fungsi psikomotoris. Fungsi ini diberikan dengan maksud untuk menggerakkan siswa melakukan suatu kegiatan, terutama yang berkenaan dengan hafalan-hafalan. Dan yang terakhir, fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi dimaksudkan agar segala kegiatan belajar mengajar yang telah dilaksanakan dapat dilakukan penilaian kemampuan siswa dalam merespon pembelajaran. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat media pembelajaran. Secara umum, manfaat media pembelajaran ialah dapat dikatakan untuk memperlancar interaksi antara guru dengan siswa, sehingga kegiatan belajar mengajar lebih optimal, efektif, dan efisien baik dari segi teoritis maupun praktikum yang pada akhirnya teraplikasi dalam tindakan. Sedangkan secara lebih spesifikasi, manfaat media pembelajaran yang telah terakumulasi dari beberapa pendapat pakar sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian materi dapat diseragamkan. Dengan bantuan media pembelajaran, penafsiran yang berbeda antar guru dapat mengurangi terjadinya kesenjangan informasi di antara siswa dimanapun berada. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Media dapat menampilkan informasi melalui suara, gambar, gerakan, dan warna, sehingga suasana belajar lebih hidup. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Dengan media akan terjadinya komunikasi dua arah secara aktif, sedangkan tanpa media, guru cenderung bicara satu arah. Yang keempat, efisien dalam waktu dan tenaga. Nah, dengan media belajar akan lebih mudah tercapai secara maksimal dengan waktu dan tenaga seminimal mungkin. Guru tidak harus menjelaskan materi ajaran secara berulang-ulang, sebab dengan sajian menggunakan media, siswa akan lebih mudah memahami pelajaran. Nah, yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Media pembelajaran dapat membantu siswa menyerap materi belajar lebih mendalam dan utuh. Yang keenam, media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Media pembelajaran dapat dirangsang sedemikian rupa sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajar dengan lebih leluasa dimanapun dan kapanpun tanpa tergantung seorang guru. Perlu kita sadari, waktu belajar di sekolah sangat terbatas dan waktu terbanyak justru di luar lingkungan sekolah. Yang ketujuh, media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Nah, ini dimaksudkan bahwa proses pembelajaran menjadi lebih menarik, sehingga mendorong siswa untuk mencintai ilmu pengetahuan dan gemar mencari sendiri sumber-sumber ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, mengubah peran guru ke arah yang lebih positif. Guru dapat berbagi peran dengan media sehingga banyak memiliki waktu untuk memberikan perhatian pada aspek-aspek edukatif lainnya, seperti membantu kesulitan belajar siswa, pembentukan kepribadian, memotivasi belajar, dan lain sebagainya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.